Ayo kita berusaha berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, apapun bentuknya dan seberapapun nilainya. Kali ini akan saya sampaikan satu topik dengan judul Tonggak-tonggak penyelamatan frekuensi L-band dan slot orbit 123 Bujur Timur. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini sangat terkait dengan video saya yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Anatomi Postur Pertahanan Negara, ya. Yang saya sampaikan di sana bahwa membutuhkan perubahan anatomi menjadi kemampuan keantariksaan. Dan ini adalah salah satu sumber daya alam nasional yang sangat diperlukan untuk mewujudkan itu. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan macam-macam orbit satelit. Garis besarnya ada 4, ya. Ada low, medium, kemudian geosinkronos, kemudian ada highly elliptical orbit. Ya. Nah, untuk 123 bujur timur itu adanya di yang geosinkronos ini, ya. Ketinggian sekitar 36.000 km, kemudian pancaran antenanya, ya, itu dengan ketinggian seperti ini akan secara teoritis meliputi sepertiga bumi, ya. Kita lanjut. Nah, tetapi dalam prakteknya tidak bisa full sepertiga bumi, ya, karena di samping satelit yang tadi juga ada satelit-satelit lain, ya, yang memancar, sehingga diperlukan pengaturan zona-zona, ya, supaya frekuensi tidak bertabrakan. Nah, untuk satelit yang berada di 123 bujur timur tadi, itu kebagian zonanya adalah ini zona 2A dan zona 2B, ya. Ini menurut saya sudah mengcover sangat signifikan kawasan strategis dari sisi pertahanan negara, ya. Nah, ini dengan teknologi yang ada sekarang, maka pancaran ini bisa dikelompok-kelompokkan menjadi bulatan-bulatan seperti ini, dan masing-masing bulatan ini konon bisa secara independen dikontrol, ya. Kontrol mungkin kuat lemahnya atau apanya lagi sesuai prioritas si pengguna nanti kita, ya. Prioritas penggunaannya kan seperti apa. Kemudian ini adalah wahana peluncurnya, dan ini wujud satelitnya kira-kira, ya. Ini wahana peluncur yang saya dapat informasi pada tahun sekitar 2015, mungkin sekarang sudah lebih banyak dan barangkali sudah lebih murah juga, ya. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa itu terkait dengan anatomi postur pertahanan negara, ya. Ini pada video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kita sangat membutuhkan gugus satelit, ya, dan cyber sebagai bagian dari anatomi keantariksaan untuk lebih mengefektifkan, mengefisienkan kekuatan konvensional kita, sehingga paling tidak secara anatomi lebih bisa berhadapan, ya, atau berbicara dengan kekuatan-kekuatan yang bermanuver di kawasan strategis kita, ya. Karena yang bermanuver di kawasan strategis kita sehari-hari sudah menggunakan paling tidak dua teknologi ini, keantariksaan dan konvensional, ya, seperti Cina, Amerika, India, ya, ada di kita ini. Mereka sudah menggunakan ini, dan bahkan nuklir juga, ya. Tapi saya belum mengusulkan adanya kekuatan nuklir, ya. Itu mungkin pada periode berikutnya. Kemudian juga saya gambarkan kemarin pada video sebelumnya bahwa kita sebaiknya ada perubahan, ya, dari teknologi terestrial yang saya gambarkan seperti ini, kemudian menjadi ada gugus satelit pertahanan, ya. Bukan hanya satu satelit, ya, tapi gugus satelit artinya beberapa satelit bermacam-macam,
yang bisa digunakan untuk lebih mengefektifkan, mengefisienkan pertahanan negara, kemudian juga untuk kepentingan nasional yang lainnya ya. Ini sudah ada videonya tersendiri, silahkan teman-teman kalau berkenan bisa mendengarkan kembali. Baik, kita langsung masuk ke pokok materi, yaitu tonggak-tonggak penyelamatan frekuensi L-band dan slot orbit 123 bujur timur. Saya mulai ya, ini dari catatan yang saya dapat, bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, satelit Garuda 2 ya, ini yang menempati slot orbit 123 bujur timur ini, de-orbit atau meninggalkan orbitnya ya, tanpa ada satelit pengganti. Wah, ini dia. Ya. Ini saya beri keterangan di sini, ketidakmampuan operator. Ya, operator ini yang ngurusi keberadaan satelit ini. Ya. Ketidakmampuan operator saat itu untuk menyiapkan satelit pengganti kiranya bukan terjadi tiba-tiba. Kominfo, ini maksudnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, selaku regulator semestinya memonitor kondisi operator termasuk dalam hal penyiapan satelit pengganti. Sehingga ketidakmampuan tersebut semestinya sudah terbaca jauh hari. Paling tidak dalam jangka waktu lebih dari masa yang dibutuhkan untuk produksi, peluncuran, dan starting operasi dari satelit baru. Ini kurang lebih 3 tahun. Dengan demikian, bila operator dinilai tidak mampu, maka masih ada cukup waktu untuk mencari operator baru tanpa terburu-buru dan tanpa menjadikan situasi menjadi darurat. Nah, ini the orbit tanpa ada pengganti, bukan sekedar tanpa pengganti, tapi juga belum ada calonnya ya, belum disiapkan. Nah, ini mengapa bisa terjadi demikian? Ini membahayakan band frekuensi yang L tadi itu dan slot orbit ini bisa lepas ya, karena hukumnya ini tenggat kosong maksimal 3 tahun sejak di orbit, dan kalau ini nggak dilaksanakan akan dialihkan ke negara lain seperti itu ya. Oke, catatan kedua, pada tanggal 26 Juni 2015 paparan Kominfo di Kemhan tentang penyelamatan frekuensi L-band dan slot orbit 123 bujur timur. Keterangannya, Kominfo meminta Kemhan melakukan penyelamatan, dan ini sudah setengah tahun sejak Garuda 2 the orbit ya. Artinya tenggat waktu kosong tinggal 2,5 tahun. Ini kan udah Juni ya. Waktu yang demikian mengakibatkan kondisi menjadi darurat. Kenapa darurat? Ya karena butuh waktu 3 tahun untuk nyiapin. Nah, ini tinggal 2,5 tahun. Kedaruratan yang tidak perlu terjadi bila kemampuan operator sebelumnya dievaluasi dan diantisipasi. Ya, ini menurut saya, tapi saya tidak tahu situasi persisnya seperti apa, kenapa sampai terjadi demikian. Ya. Namun demikian, di sini ada hikmah, yaitu munculnya kesadaran atas keberadaan aset strategis yang dapat meningkatkan anatomi postur pertahanan negara dengan kemampuan keantariksaan. Ini seperti yang saya ceritakan barusan ya, atau pada video sebelumnya juga ya, tentang anatomi postur pertahanan negara. Nah, ini artinya ada kondisi darurat nih yang diterima oleh Kementerian Pertahanan ya, untuk segera melakukan upaya penyelamatan. Nah, ini pertengahan 2015, kemudian ini akhir 2015 ya. Ada aksi tanggap darurat di Kemhan ya, artinya ya mengaksi dari kondisi darurat ini ya, aksi tanggap darurat yaitu dengan pemenuhan milestone sesuai regulasi ITU. ITU ini lembaga
PBB yang mengatur masalah slot ini ya, atau ORM. ORM ini forum dari operator-operator yang mengurusi masalah frekuensinya. Ini kan frekuensi dan slotnya. Jadi kalau slotnya ini ITU, frekuensinya dirembuk di dalam forum ORM ini. Termasuk pembuatan kontrak pengadaan atau sewa satelit dan konsultan. Ya. Kemudian ada rapat terbatas ya. Di sini ada diskresi presiden, ada RDP DPR, rapat dengar pendapat ya antara DPR dan pemerintah. Kemudian ada penerbitan anggaran dari BABUN, kemudian ada APBNP dan diplomasi di ORM atau ITU ya. Sehingga tercipta jalan mengatasi kondisi darurat. Yang tadinya darurat menjadi tidak darurat lagi ya. Karena apa? Karena milestone yang dari ITU atau ORM tadi bisa terpenuhi ya. Khususnya adalah dengan adanya kontrak pengadaan atau sewa satelit ini. Begitu, cuma saya ingin menggarisbawahi BABUN dan APBNP ini. Mengapa? Karena ada media yang membuat satu kronologi kelewatan ya, kelewatan BABUN dan APBNP ini tidak disebutkan, sehingga seolah-olah sampai akhir belum pernah ada anggaran yang disampaikan ke sana ya. Coba kita lihat medianya. Ini dia. Itu adalah Tempo ya. Tempo pada Desember 2022 ya. Dia membuat tahapan-tahapan gitu ya, peristiwa kronologis. Nah, tetapi saya lihat tidak ada di sini menyebutkan munculnya anggaran dan pembayaran ya. Adanya hanya tagihan-tagihan, kemudian diakhiri dengan bahwa Kementerian Keuangan menyatakan belum dapat mendukung anggaran ya. Padahal di 2016 itu sudah ada anggaran ya yang diturunkan melalui APBNP dan BABUN, kemudian juga sudah pernah ada pembayaran ya. Mengapa ini penting saya sampaikan? Karena kalau seperti ini kesimpulannya berbeda ya, apalagi sekarang sedang proses litigasi, dengan kalau bahwa sudah pernah ada penerbitan anggaran dan pembayaran, baru kemudian ada yang namanya self-blocking dari kementerian sendiri yang mengakibatkan pembayaran berikutnya menjadi tidak bisa dilaksanakan. Dan tidak bisa dilaksanakannya pembayaran itulah yang memunculkan proses arbitrase, tuntutan arbitrase dari si penyedia ya. Dan ternyata dari arbitrase tadi memenangkan penggugat dan mengalahkan pemerintah Indonesia sebagai tergugat ya. Itu ya. Jadi ini kurang ini ya, catatan kronologisnya. Oke, kita kembali ke slide tadi ya. Tadi BABUN dan APBNP dan proses pembayaran ya. Kemudian proses self-blocking tidak masuk dalam catatan di media tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sampai akhir Desember ya, tercipta jalan mengatasi kondisi darurat ya. Artinya milestone sudah terpenuhi. Kemudian berikutnya akhir 2016. Ini akhir 2016 terjadi self-blocking oleh Kemhan ya terhadap APBNP tadi itu ya. Nah, ini mengakibatkan gagal bayar dan rentetan kejadian ikutannya ya, yaitu penghentian layanan Artemis
ya, dalam mengisi slot dan memancarkan frekuensi. Kemudian arbitrase, ya, terjadi arbitrase, berikut konsekuensinya, ya, yang saya sampaikan tadi, ternyata kita jadi kalah, ya. Kemudian tidak dimulainya produksi satelit yang utamanya, ya. Kalau yang sewanya tadi justru itulah yang sudah dilaksanakan, kemudian pembayarannya terhenti, sehingga pelayanan Artemis yang satelitnya ini, satelit sementaranya, tidak sepenuhnya ditempatkan sesuai kontraknya, ya. Kemudian pengembalian mandat operator ke Kominfo, tuduhan korupsi dan seterusnya, yang kemudian menimbulkan kondisi kedaruratan baru, ya. Jadi tadi kondisi darurat sudah teratasi, sekarang dengan adanya self-blocking, kemudian gagal bayar, kemudian tidak berjalannya proses pendanaan berikutnya, ya, tidak berjalannya produksi satelit, ya, akhirnya menjadi stagnan. Nah, ini maka kedaruratan kembali terjadi. Nah, saya tulis di sini kondisi kembali menjadi darurat jilid 2. Ini, ya. Darurat kedua. Waktu diisi dengan banyak rapat, sedangkan upaya konkret penyelamatan menjadi stagnan. Ini berlangsung lama. Kemudian November 19, ya, ini ada WRC 19 di Mesir, ya. Ini WRC itu apa ya, singkatan apa ya? World Radio Conference, ya. Kira-kira seperti itu. WRC 19 di Mesir. Di sini Kominfo berhasil meminta perpanjangan waktu pengisian slot sampai November 2024, ya. Padahal tadi kan berakhirnya itu mestinya 3 tahun setelah 2015, sehingga menjadi 2018, ya, 2018. Tetapi kemudian karena ada pelayanan Artemis, sehingga menjadi yang 2018 tadi mundur menjadi kira-kira 2019. Kemudian pada 2019 Kominfo pada forum ini ternyata berhasil meminta perpanjangan waktu pengisian slot sampai November 2024, ya. Nah, ini kita patut appreciate, ya, tim yang bisa memperpanjang waktu pengisian. Ini sangat signifikan, ya. Kemudian awal 2022 sampai dengan saat ini kejadiannya adalah penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, ini saya beri keterangan. Proses ini menebalkan stagnasi proses penyelamatan frekuensi L-band dan slot orbit 123 bujur timur. Karena setahu saya sampai saat ini belum ada usaha-usaha konkret untuk memproduksi satelit misalnya, begitu, ya, yang siap diluncurkan sebelum November 2024 ini. Saya kasih note di sini, ruang gerak dan waktu upaya konkret penyelamatan semakin sempit, ya. Ya, makin sempit karena waktu berjalan terus, sementara pabrikasi atau pembangunan sarana prasarana sama sekali belum ada, ya. Anggaran pun belum ada, ya. Karena proses penganggaran jadi terhenti setelah adanya proses arbitrase itu. Dan proses arbitrase terjadi karena adanya gagal bayar, dan gagal bayar itu terjadi karena adanya self-blocking tadi itu, ya. Nah, saya memberi saran di sini, segera merumuskan langkah-langkah lanjut penyelamatan aksi tanggap darurat 2 dengan segera mulai langkah konkret memenuhi milestone baru. Kan selalu ada milestone-nya itu, ya. Milestone-nya apa? Ya, kita penuhi supaya selamat itu slotnya.
termasuk kegiatan produksi satelit yang bisa fungsional atau operasional ya pada orbitnya sebelum November 2024 ya, batas waktu tadi itu. Melalui, nah ini saya kasih saran ya. Yang pertama bisa melalui restorasi aksi tanggap darurat 1 ya, artinya tanggap darurat 1 yang tadi direstore ya, dihidupkan kembali, termasuk rekonsiliasi dengan para pihak ya, para pihak terkait direkonsiliasi supaya ayo kita mulai lagi yang dulu terhenti. Nah, seperti itu. Atau solusi lain yang lebih efektif efisien ya, kalau ada silahkan dicari. Yang kedua sarannya adalah bila ada indikasi tipikor ya, tindak pidana korupsi, silakan diproses paralel tanpa mengganggu proses penyelamatan ya. Nah kalau sekarang ini kan yang ada hanya proses proses litigasi terhadap dugaan tipikor ini, tetapi penyelamatan slot menjadi terhenti ya. Ini, dan saya tambahkan komen juga karena begitu strategisnya slot orbit ini dan frekuensi ini ya untuk pertahanan maupun kepentingan nasional yang lain. Saya ingin sampaikan bahwa kalau ini sampai lepas, maka itu akan bisa disesalkan oleh generasi penerus yang mungkin akan lebih melek teknologi, melek pertahanan, melek nilai-nilai strategis, ya, dan melek kepentingan nasional lainnya, ya. Itu akan menyesalkan kenapa ini kok sampai lepas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.